sekali ya kalau kita memikirkan kata negosiasi atau manajemen konflik, gambaran yang langsung terlintas di kepala kita tuh adegan film. Betul, yang dramatis banget kan? Iya, ruangan rapat direksi yang dingin, di lantai 50, pria dan wanita berjas mahal yang saling menatap tajam, atau mungkin semacam pertarungan akuisisi bernilai miliaran. Sangat sinematik lah. Padahal realitasnya jauh lebih membumi dari itu. Tepat, jadi mari kita tarik kembali ke realitas Anda. Bagi Anda yang mungkin sedang dalam masa transisi dari bangku kuliah menuju dunia profesional, atau Anda yang sekedar ingin berhenti merasa kewalahan setiap kali harus berbeda pendapat dengan rekan kerja, negosiasi itu bukan sesuatu yang eksklusif terjadi di gedung pencakar langit. Sama sekali bukan. Faktanya, sejak zaman nenek moyang kita menukarkan batu api dengan bulu binatang di mulut gua, kita sudah bernegosiasi. Esensinya persis sama. Yang membedakan kita sekarang hanyalah tingkat kerumitan dan tentu saja pakaian yang kita kenakan. Dan mungkin AC di ruangannya ya? Pastinya. Nah, hari ini kita akan melakukan penelusuran mendalam untuk membongkar taktik resolusi konflik dan negosiasi di tempat kerja. Kita menggali wawasan dari sebuah literatur yang sangat relevan dan taktis, yaitu Teks Komunikasi Bisnis 2026 dari Politeknik Negeri Bali. Buku ini benar-benar membuktikan bahwa kemampuan bernegosiasi itu pada dasarnya adalah keterampilan bertahan hidup sehari-hari. Benar. Dan alasan mengapa kita harus membedah ini secara mendalam sangatlah praktis, kan? Gini, di mana ada dua manusia yang berinteraksi, di situ pasti ada potensi benturan keinginan. Suka atau tidak, Anda pasti akan menghadapi benturan itu. Tidak bisa dihindari ya? Sama sekali tidak. Makanya, menguasai seni bernegosiasi adalah satu-satunya mekanisme yang rasional dan sehat untuk mengurai benturan tersebut tanpa merusak fondasi hubungan profesional Anda. Karena banyak orang mengira negosiasi itu tentang siapa yang bisa mendominasi ruangan, kan? Atau siapa yang suaranya paling lantang. Itu miskonsepsi yang sangat umum. Padahal pada tingkat profesional ini tentang bagaimana merekayasa sebuah jembatan antara dua kepentingan yang saling bersilangan, agar keduanya bisa berjalan maju tanpa ada yang merasa dikalahkan. Oke, mari kita urai ini. Sebelum kita bisa memecahkan konflik atau memenangkan sebuah kesepakatan, katakanlah, Anda mau menegosiasikan gaji pertama Anda atau sekedar meminta perpanjangan tenggat waktu proyek. Dua hal yang sangat sering terjadi. Betul. Nah, kita harus berhenti melihat negosiasi sebagai sebuah adu argumen yang spontan. Anda tidak bisa sekedar datang ke meja perundingan, duduk, lalu melontarkan apapun tuntutan yang ada di kepala Anda. Pasti akan berantakan kalau begitu. Makanya ada anatominya. Kayak ada semacam koreografi tarian yang memiliki langkah-langkah pasti. Dan literatur ini membaginya ke dalam 6 fase penting. Segalanya dimulai jauh sebelum Anda bertatap muka dengan lawan bicara Anda, yaitu di fase pertama tahap persiapan dan perencanaan. Nah, tahap persiapan ini sering menjadi jurang pemisah antara negosiator amatir dan yang benar-benar profesional. Mengumpulkan dan menganalisis informasi adalah fondasi dari segala taktik yang akan Anda gunakan nanti. Jadi kita harus tahu persis apa yang kita mau? Betul. Anda harus memetakan apa kebutuhan absolut Anda dan di mana garis batas minimal Anda. Namun, yang jauh lebih krusial adalah memetakan pihak seberang. Pihak lawan? Iya. Anda harus menggali informasi selengkap mungkin mengenai konteks mereka, tekanan yang mereka hadapi, dan batasan operasional mereka. Dari sana, Anda baru bisa menyusun arsitektur strategi. Sebentar, apakah ini berarti kita harus melakukan semacam stalking atau penguntitan secara profesional? Maksud saya, seberapa dalam kita harus membedah latar belakang mereka sebelum berani menjadwalkan pertemuan? Ya, dalam batas etika profesional, Anda memang dituntut menjadi seorang detektif. Oh, serius? Iya. Bayangkan Anda sedang bernegosiasi dengan manajer departemen lain untuk meminjam salah satu staf terbaik mereka untuk proyek Anda. Kalau Anda hanya datang membawa daftar alasan mengapa proyek Anda penting, Anda pasti ditolak. Karena mereka juga butuh staf itu? Tepat. Tetapi, jika melalui riset sebelumnya, Anda tahu bahwa manajer tersebut sedang kesulitan memenuhi target kuartalan karena kekurangan software tertentu, dan kebetulan Anda memiliki akses ke software itu,
posisi Anda berubah total. Saya paham. Jadi kita memahami ekosistem tekanan mereka. Benar sekali, sehingga Anda bisa merangkai tawaran yang terasa seperti penyelamat bagi mereka, padahal itu sebenarnya adalah strategi untuk mendapatkan apa yang Anda mau. Wow, itu mengubah dinamika secara drastis ya. Kita tidak datang sebagai peminta-minta, tetapi sebagai pembawa solusi. Itu kuncinya. Lalu setelah kita membekali diri dengan intelijen profesional ini, kita masuk ke fase kedua dan ketiga. Fase pembukaan, serta penjajakan dan pengetesan. Kita masuk ke ruangan, bagaimana kita mengatur nadanya? Pastinya kita tidak langsung membanting dokumen di atas meja, kan? Sama sekali tidak. Momen awal tatap muka adalah tentang menetapkan kendali psikologis melalui pembangunan hubungan. Anda menciptakan atmosfer yang reseptif dulu. Basa-basi yang profesional lah ya. Betul, Anda membiasakan mereka dengan kehadiran Anda, mengomunikasikan niat baik, dan perlahan menyelaraskan ekspektasi dasar. Terus kapan kita mulai menyerang argumen mereka? Nah, yang menarik di sini adalah transisinya. Baru setelah iklimnya kondusif, Anda perlahan menggeser personeling ke tahap penjajakan asumsi. Disinilah Anda mulai memancing untuk melihat seberapa kukuh mereka memegang posisi utama mereka. Ini bagian yang bikin banyak orang gugup sih. Pasti. Bagaimana tepatnya kita memancing informasi atau mencari celah dalam argumen mereka secara halus? Maksud saya tanpa terdengar ofensif atau kayak lagi menginterogasi tersangka. Kuncinya ada di jenis pertanyaan. Gunakan pertanyaan terbuka yang memicu penjabaran, bukan sekedar jawaban ya atau tidak. Bisa kasih contoh? Gini, alih-alih bertanya, apakah anggaran Anda benar-benar sekecil itu? Yang mana pasti bikin mereka defensif. Iya, kedengarannya agresif. Betul. Anda bisa merumuskannya menjadi, saya memahami ada pembatasan biaya kuartal ini. Faktor apa saja yang mempengaruhi alokasi anggaran untuk proyek spesifik ini? Oh, itu jauh lebih elegan. Kan, Anda melempar umpan, lalu Anda perhatikan riaknya. Reaksi mereka, apakah mereka ragu-ragu, mengalihkan pandangan, atau justru menjawab dengan sangat detail. Itu akan mengkonfirmasi atau mematahkan asumsi yang Anda buat saat tahap persiapan tadi. Umpan tarik ulur yang sangat rapi. Nah, setelah kedua belah pihak meletakkan kartu di meja, kita masuk ke fase keempat dan kelima. Pergerakan dan konsesi, lalu mencapai persetujuan. Dinamika tawar-menawar yang sesungguhnya. Iya. Dan ada satu hal dari teks yang sangat menempel di kepala saya soal ini, yaitu konsep tentang kesadaran akan harga dari sebuah konsesi. Itu krusial sekali. Maksudnya, saat kita memberikan kelonggaran agar lawan mau bergeser ke arah kita harus berhitung kan? Sangat krusial. Konsesi yang tidak diperhitungkan harganya adalah sebuah kecerobohan besar. Gimana tuh contoh konkretnya? Kalau Anda setuju untuk mengerjakan tugas tambahan akhir pekan ini demi membantu rekan kerja, itu adalah sebuah konsesi. Tapi apa harganya? Waktu istirahat saya melayang? Bukan cuma itu. Harganya adalah preseden yang Anda ciptakan. Apakah ini berarti setiap kali ada krisis, Anda akan menjadi orang pertama yang dikorbankan akhir pekannya? Astaga, bener juga. Kita jadi gampang dimanfaatkan. Makanya, setiap konsesi yang Anda berikan harus ditukar dengan sesuatu yang sepadan. Meskipun itu hanya berupa komitmen tertulis bahwa di proyek berikutnya, mereka yang harus mengambil lembur. Sebuah kesepakatan yang realistis ya. Dan setelah keseimbangan tercapai, kita sepakat. Tapi tunggu, bagi banyak orang saat jabat tangan terjadi, itu dianggap garis finish. Pekerjaan selesai. Padahal tidak. Iya, literatur ini menekankan fase ke-6 yang krusial. Pengukuran keberhasilan atau evaluasi. Kenapa kita perlu membedah apa yang baru saja terjadi kalau kita sudah dapat kesepakatannya? Karena dalam dunia profesional, negosiasi itu sangat jarang menjadi interaksi yang terjadi hanya sekali dan selesai. Anda pasti akan bertemu lagi dengan manajer tersebut, Anda akan berkolaborasi lagi dengan rekan kerja itu. Oh, masuk akal. Lingkungannya kan itu-itu saja. Betul. Evaluasi pasca negosiasi adalah proses mengaudit taktik Anda. Anda mengidentifikasi argumen mana yang efektif menembus pertahanan mereka dan di titik mana Anda hampir kehilangan kendali emosi. Jadi buat bahan belajar untuk negosiasi berikutnya ya? Tepat. Kalau Anda tidak melakukan audit ini, Anda tidak sedang membangun keahlian. Anda hanya mengandalkan keberuntungan murni berulang kali. Oke, mekanismenya sudah sangat jelas. Tapi
Nah, disinilah bagian yang sangat menarik, sekaligus yang paling sering bikin orang tersandung. Soal menghadapi orang yang sulit. Benar, Anda punya rencana brilian. Tapi ketika berhadapan dengan lawan yang intimidatif atau keras kepala, bagaimana Anda harus membawakan diri? Di satu sisi, kita dituntut bersikap hangat dan profesional. Tapi di sisi lain, Kita tidak boleh terlihat lemah atau gampang diinjak. Bagaimana kita menavigasi paradoks ini? yaitu dimensi personal dan dimensi bisnis. Oke, mari kita bahas dimensi personal dulu. Pada dimensi personal, Anda beroperasi pada spektrum hangat versus dingin. Target Anda adalah tampil sehangat mungkin. Berarti kita harus memanusiakan interaksinya ya? Betul sekali, Anda menunjukkan minat nyata pada pihak lawan sebagai individu. Mungkin nanya soal hobinya atau keluarganya. Anda menampilkan keluasan, mendengarkan, dan selalu berusaha mencari titik kesamaan pandangan. Jadi kita tidak bertingkah seperti robot korporat. Tapi masalahnya, di dunia bisnis, kehangatan itu sering banget disalahartikan sebagai kelemahan kan? Sayangnya iya. Lawan yang agresif mungkin melihat sikap adaptif kita dan berpikir, orang ini lembek, bisa saya manipulasi. Nah, persis di titik itulah dimensi bisnis harus mengambil alih kemudi. Gimana caranya? Sembari mempertahankan kehangatan personal, pada dimensi bisnis Anda harus memproyeksikan spektrum keras atau ketegasan. Tapi keras di sini bukan berarti teriak-teriak kan? Oh tentu bukan. Menggebrak meja atau meninggikan suara itu ciri kepanikan, bukan kekuatan. Tampil keras secara profesional berarti Anda menguasai data Anda secara absolut. Anda mengomunikasikan batasan dengan jelas, dan Anda kebal terhadap iming-iming personal. Dan memancarkan otoritas ya. Jadi ini kayak punya senyum ramah seorang pelayan tamu, tetapi dengan ketegasan seorang penjaga pintu atau bouncer di klub. Analogi yang sangat akurat. Iya kan? Senyum Anda bersahabat, Anda tanya kabar mereka, tapi saat mereka coba melanggar aturan, Anda tidak marah. Anda cuma tersenyum dan dengan tenang bilang, maaf, Anda tidak bisa lewat. Itu visualisasi yang sempurna. Dan untuk melengkapi persenjataan si penjaga pintu yang ramah itu, ada satu taktik spesifik yang dibahas, yaitu penggunaan kekuatan diam atau silence. Wait, diam? Iya. Terkadang, respons paling keras dan tidak bisa digoyahkan setelah meletakkan penawaran adalah dengan mengunci mulut Anda rapat-rapat. Biarkan keheningan mengambil alih. Tunggu sebentar. Kalau saya baru saja menolak tawaran mereka, terus saya cuma duduk diam menatap mereka, bukankah itu berisiko bikin saya terlihat arogan? Banyak yang takut soal itu. Atau lebih buruk, terlihat kayak kehabisan kata-kata. Gimana biar ini tidak jadi bumerang? Kuncinya ada di niat dan bahasa tubuh Anda saat diam. Anda tidak memalingkan wajah atau bersedekap dengan angkuh. Pertahankan kontak mata yang tenang dan postur terbuka. Jadi tetap santai ya? Gini, secara psikologis, manusia itu sangat tidak tahan dengan ruang kosong dalam sebuah interaksi. Keheningan selama 4 atau 5 detik saja akan terasa sangat menyiksa. Bener banget, pasti canggung luar biasa. Nah, dengan memilih untuk diam, Anda memindahkan seluruh beban kognitif dan tekanan sosial ke pangkuan lawan Anda. Mereka akan merasa terdorong memecahkan keheningan itu. Dan mereka mulai bicara lagi. Betul. Mereka seringkali akan menjelaskan posisi mereka lebih jauh, atau bahkan tanpa sadar menawarkan konsesi kecil hanya untuk mengisi kekosongan itu. Wow, menggunakan kecanggungan sosial sebagai alat pengungkit. Elegan tapi menakutkan. Tapi gini, ada masalah lain. Apa itu? Anda bisa punya persona bouncer yang sempurna, bisa menahan diam 5 menit, tapi semua itu berantakan kalau Anda tidak tahu jenis konflik apa yang sedang dihadapi. Ini kayak dokter yang harus tahu penyakit sebelum ngasih obat. Atau mencari bug dalam sistem perangkat lunak. Kalau programnya macet karena kode di latar belakang, mengganti warna tombol antarmuka tidak akan mencegah aplikasinya terus-terusan crash. Metafora yang pas dan literatur ini mendiagnosis konflik berdasarkan sumbernya. Ada konflik internal dan konflik eksternal. Konflik internal itu ibarat memori yang bocor di latar belakang tadi. Itu terjadi di dalam diri seseorang. Seringkali karena stres emosional yang tidak terpenuhi atau rasa tidak aman secara profesional. Misalnya, seseorang merasa tidak dihargai atasan gitu. Ya, dan kalau bug internal ini dibiarkan, ia akan meledak menjadi konflik eksternal, yaitu sistem yang macet di antarmuka yang bermanifestasi sebagai benturan dengan rekan kerja. Bayangkan ini untuk Anda yang mendengarkan.
Coba ingat-ingat kapan terakhir kali Anda membentak rekan kerja hanya karena mereka terlambat balas email. Mari kita jujur, apa Anda benar-benar semarah itu soal emailnya? Kemungkinan besar tidak. Jangan-jangan Anda sebenarnya lagi panik karena presentasi besok belum siap. Rasa panik itulah konflik internal Anda yang menghantam orang lain sebagai konflik eksternal. Dan kalau lawan bicara Anda mencoba bernegosiasi soal aturan balas email, masalahnya tidak akan pernah selesai. Mereka cuma mengobati gejala, bukan akarnya. Masuk akal. Lalu selain sumber, ada juga dimensi sifat konfliknya. Realistik versus tidak realistik. Konflik realistik itu berasal dari perbedaan minat dan sumber daya yang nyata. Misalnya, tim Anda butuh staff designer, tapi tim pemasaran juga butuh. Ini bisa dinegosiasikan kan? Sangat bisa. Karena kedua belah pihak beroperasi pada realitas kebutuhan yang sama. Lalu, apa itu konflik tidak realistik? Jika kita kaitkan ini dengan gambaran yang lebih besar, konflik tidak realistik didorong oleh sikap kaku, prasangka, atau nilai-nilai yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan logika bisnis. Berarti lebih ke sentimen pribadi. Iya, mereka marah bukan karena kekurangan anggaran. Mereka marah karena ego mereka terancam. Atau mereka sekedar tidak suka cara Anda bicara. Tunggu, kalau gitu apakah ada konflik yang memang sebaiknya kita tinggalkan saja karena tidak realistis untuk diselesaikan? Itu pushback yang sangat valid. Memaksakan negosiasi logis pada konflik yang tidak realistik biasanya cuma buang waktu dan bikin stres. Jadi mending dihindari. Pendekatan yang dianjurkan adalah manajemen penahanan atau containment. Anda mengubah fokus dari mencari solusi menjadi sekedar mengatur batasan interaksi yang kaku. Kadang Anda harus melibatkan manajemen atas untuk meminimalkan interaksi langsung dengan orang tersebut. Kita mengarantina dampaknya ya. Betul, Anda bukan terapis mereka, jadi jangan buang energi mencoba menyembuhkan prasangka mereka. Sangat praktis. Oke, sekarang mari kita asumsikan kita menghadapi konflik yang sehat dan realistis. Alat komunikasi taktis apa yang kita kerahkan untuk mencapai harmoni atau win-win solution? Langkah pertamanya adalah mengambil inisiatif kooperatif. Anda membingkai ulang masalahnya menjadi, kita berdua melawan masalah ini, bukan saya melawan Anda. Jadi jangan mulai dari hal yang memicu perdebatan panas ya. Pastinya. Mulailah dari item-item yang ringan. Hindari istilah abstrak dan tunda ketidaksetujuan sampai semua argumen dipahami. Anda juga harus menggunakan sikap asertif. Mengekspresikan keinginan tanpa mengganggu hak orang lain. Benar, menyampaikan batasan dengan jernih sambil membaca pesan nonverbal lawan. Apakah mereka agresif, asertif, atau justru submisif? Nah, bicara soal teknik komunikasi, ada dua hal di teks ini yang bikin saya tercengang. Yang pertama, pembalikan peranan. Teknik yang sangat unik? Iya, dengan bantuan mediator kita diminta bertukar peran secara harfiah. Kita mempresentasikan argumen lawan, dan mereka mempresentasikan argumen kita. Itu pasti canggung banget. Sangat canggung. Tapi itu memaksa empati kognitif Anda bekerja keras. Anda jadi benar-benar harus melihat dari kacamata mereka. Luar biasa. Dan teknik kedua yang lebih radikal lagi, pertarungan adil. Kenapa pertarungan ini disebut adil? Mekanismenya sangat ketat. Masing-masing pihak diberikan waktu, misalnya 5 menit penuh, untuk membongkar argumen dan frustrasi mereka. Dan aturan emasnya? Selama satu orang berbicara, orang lainnya tidak diizinkan mengeluarkan satu patah kata pun. Tidak ada interupsi, tidak ada bantahan, dan tidak ada bahasa tubuh defensif. Wow! Jadi untuk Anda yang mendengarkan, bayangkan Anda duduk diam selama 5 menit penuh, mendengarkan argumen lawan yang mengkritik Anda, tanpa boleh menyela. 5 menit itu pasti terasa seperti selamanya. Pasti. Kita semua punya naluri untuk langsung memotong saat merasa diserang, kan? Iya. Kenapa teknik penyiksaan, maksud saya teknik ekstrim ini bisa efektif? Karena intervensinya bersifat biologis, saat diserang secara verbal, otak Anda mengalami apa yang disebut pembajakan amigdala. Respon ancaman menyala. Betul. Anda berhenti mendengarkan karena sibuk merakit amunisi untuk membalas. Tetapi ketika aturan pertarungan adil mengunci kemampuan Anda untuk memotong, otak Anda perlahan sadar bahwa menyusun bantahan saat ini tuh percuma. Karena toh kita belum boleh ngomong. Persis. Sistem saraf Anda rileks. Anda bertransisi dari reaktif ke reseptif, dan akhirnya benar-benar mendengar narasi utuh mereka, bukan cuma mencari celah untuk membantah. Kita menonaktifkan sistem alarm kita sendiri.
Sangat efektif membuka pikiran. Sangat. Oke, merangkum semua yang telah kita bahas. Bagi Anda yang akan memasuki atau sedang menavigasi dunia bisnis, ingat ini, konflik bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Menarik diri atau menghindar biasanya hanya berujung pada lose-lose. Malah bikin budaya kerja jadi toksik. Tepat. Konflik justru adalah alat komunikasi dinamis yang mengarah pada inovasi asalkan dikelola dengan persiapan matang, persona yang seimbang, dan teknik asertif. Mengetahui anatominya memindahkan Anda dari sekedar korban keadaan menjadi arsitek solusi. Sempurna. Nah, sebagai penutup, apakah ada satu pemikiran terakhir untuk direnungkan oleh pendengar kita? Ada satu hal. Kita telah banyak membahas tentang bagaimana bernegosiasi dan menyelesaikan konflik dengan orang lain kan? Bagaimana menjinakkan lawan di seberang meja? Ya, dari rekan kerja sampai manajer departemen lain. Namun, mengingat bahwa konflik internal seringkali menjadi pemicu konflik eksternal, ini memunculkan satu pertanyaan penting untuk Anda semua. Apa itu? Bagaimana strategi Anda jika suatu hari Anda menyadari bahwa lawan negosiasi yang paling keras kepala dan paling sulit dipahami di tempat kerja, ternyata adalah diri Anda sendiri? Wow, itu pertanyaan yang benar-benar akan membuat kita mengevaluasi diri di depan cermin malam ini. Pertarungan terbesar kadang ada di dalam pikiran kita sendiri ya. Betul sekali. Menukar ego reaktif dengan pemahaman adalah transaksi paling berharga. Luar biasa. Teruslah pertajam instrumen komunikasi Anda, jangan pernah takut melangkah ke meja perundingan, dan kami tunggu Anda di penelusuran mendalam berikutnya.